Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Kabar baik, Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Kita dalam doa ya. Baik. Berdoa. Doa dimulai. Wali yang sudah memimpin kita dalam doa. Kegiatan bimbingan klasikal ini melalui meskipun ini melalui daring ya. Tujuan kita bertemu dalam kegiatan ini adalah untuk kita semua bisa mampu dan memahami tentang cara menghargai orang lain. Ibu juga akan membagikan link Google Form untuk mengisi lembaran kerja peserta didik dan juga evaluasi hasil. Nanti Ibu bagikan di grup WA ya. Iya, Ibu. Pada materi yang akan kita bahas sebentar itu, kita akan melihat bersama-sama tentang pengertian dari menghargai orang lain. Habis itu setelah dari pengertian, ada juga manfaat. Dan setelah itu yang terakhir tips-tips dalam menghargai orang lain. Apakah kalian semua sudah siap? Sudah, Ibu. Ya, kalau begitu, Sudah, Ibu. Share materinya ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Sudah bisa, Ibu. Jadi materi kita itu mengetahui cara menghargai orang lain. Yang pertama, ada pengertian dari menghargai orang lain. Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian tahu arti dari menghargai orang lain? Ada yang tahu? Halo adik-adik. Kalau tidak ada yang menjawab, langsung saja kita pada slide yang pertama, pengertian menghargai orang lain. Jadi di sini, menghargai orang lain itu adalah sikap menghormati hak dan hal yang ada pada orang lain. Sikap menghargai ini merupakan salah satu sikap yang baik dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sikap menghargai orang lain akan membuat hubungan seseorang dengan orang yang lain itu akan menjadi lebih baik. Jadi, menghormati orang lain adalah sikap yang sangat baik dan bermanfaat. Nah, sampai di sini paham? Paham, Ibu. Nah, setelah dari pengertian menghargai orang lain, kita lanjutkan kepada manfaat menghargai orang lain. Nah, di sini terdapat dua manfaat. Yang pertama itu menghormati bukan tanda kelemahan. Jadi langsung saja Ibu berikan contoh. Apabila misalkan saja adik Loni Yanti Hingkoli sedang bermusuhan mungkin dengan adik Marcelina Yunitarero. Nah, di situ mereka berdua itu sudah saling bermusuhan dari lama. Karena sudah lama mereka tidak bertemu, pada suatu ketika saat mereka berjumpa, di situ salah satu dari mereka berdua ini, misalkan saja adik Yunita Marcelina Yunitarero ini, dengan duluan menegur adik Loni Yanti Hingkoli. Nah, jadi adik
Marcelina Unitareri itu dengan sendirinya karena dia mempunyai rasa menghargai orang lain meskipun mereka sedang bermusuhan, tetapi dia mengalah. Di sini menghormati orang itu bukan tanda kelemahan dari adik Marcelina Unitarero. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya. Yang kedua, menghormati orang lain menjadikan hidup lebih berpengalaman. Di sini Ibu ingin memberikan contoh, misalkan saja mungkin di sekitaran tempat tinggal adik-adik ada yang beragama Muslim atau agama Kristen. Jadi Ibu ambil contoh di sini mungkin orang-orang yang beragama Muslim itu sedang merayakan hari Lebaran, hari kemerdekaan mereka, kemerdekaan agama mereka. Nah, di sini kita sebagai umat non-Muslim, kita pun ikut merayakan hari raya mereka dengan cara mungkin kita memberi selamat, kita ikut berpartisipasi langsung. Nah, itu kan sudah pengalaman saya waktu tinggal di tempat tinggal seperti ini saat hidup dengan saat hidup dengan orang-orang yang beragama lain itu menjadi pengalaman saya begitu. Jadi itu pun termasuk dalam menghormati orang lain, menjadikan hidup lebih berpengalaman. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Ya. Paham, Ibu. Selanjutnya kita masuk pada cara atau tips menghargai orang lain. Nah, jadi yang pertama itu utamakan respect. Ada yang tahu arti respect itu apa? Halo adik-adik. Tidak tahu, Ibu. Apa tahu? Halo, Ibu. Ya, adik Lydia. Tidak, Ibu. Oh, tidak. Nah, mari. Jadi utamakan respect ini adalah respect itu tuh rasa. Minta maaf ya. Jadi utamakan respect itu rasa hormat, kehormatan atau rasa kepekaan. Jadi hal yang utama dalam menghargai orang itu utamakan respect. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, Ibu langsung saja pada contoh. Dan misalkan saja saat kita bercerita dengan orang lain itu usahakan kita menjadi pendengar yang baik untuk saat mereka bercerita, mereka menyampaikan isi hati mereka curhat misalkan saja. Jadi di situ kita mendengar dengan baik dan bukan saja kita menjadi pendengar yang baik, kita juga sekaligus menyimpan rahasia apa yang mereka ceritakan itu. Yang berikutnya peka terhadap sinyal verbal. Peka terhadap sinyal verbal ini mungkin saat kita bercerita dengan teman-teman ada yang mungkin dia sudah tidak nyaman begitu dengan kata-kata orang. Jadi di sini kita coba untuk lebih peka terhadap kata-kata orang yang ada di sekitar kita. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Nah, Ibu lihat muka semua sudah pada loyo ini. Semangat ya. Ya, kita lanjut ya. Ya, Ibu. Yang berikutnya, perhatikan bahasa tubuh. Nah, perhatikan bahasa tubuh ini saat kita ada di suatu tempat, kita mendengar orang bercerita atau apa, mungkin saat orang menceritakan cerita atau pengalaman mereka, ada orang-orang di sekitar mereka yang mungkin sudah tidak mau mendengarkan cerita dia. Jadi dia muka sudah asam, muka sudah keram. Nah, kita kalau ada di situ lebih baik kita stop memang, kita tidak boleh lanjutkan cerita karena dia sudah tidak mau mendengarkan kita begitu. Nah, yang terakhir itu tahan komentar tidak perlu. Jika tidak perlu. Jadi artinya di sini apabila kita kita bercerita dengan teman-teman atau apa begitu, kita ingin memberikan masukan atau respon terhadap teman tersebut. Nah, kita lebih baik kita pikir-pikir, kita beri masukan kepada ini dan sampai dia tidak terima.
Padahal menurut kita respon apa yang kita berikan, kita komentar tentang dia itu mungkin baik, akan tetapi dari pandangan dia itu berbeda. Lebih baik kita tahan komentar atau masukan kita itu lebih baik daripada kita berikan baru orang tersebut sakit hati. Nah, itu adalah cara atau tips dari menghargai orang lain. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Yang lain? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, mantap. Paham, Ibu. Ya, sekian dari pemaparan materi Ibu pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Seperti yang tadi sudah Ibu katakan, apabila adik-adik kurang paham atau belum mengerti di bagian mana, materi bagian mana, bolehlah adik-adik bertanya. Sama bertanya. Oh, bertanya. Oh ya, silakan adik Lidiana. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, pertanyaan, setiap orang punya keunikan dan berkarakter dalam berkomunikasi, dan ketika ada perbedaan pendapat, mana solusi untuk mengatasinya? Terima kasih. Jadi masing-masing orang kan mempunyai cara berkomunikasi mereka yang berbeda-beda pula. Nah, di sini Ibu. Jadi di sini tuh kita coba mendengarkan dari salah satu pihak. Dia ingin bercerita bagaimana, kita coba dengarkan dia dulu. Setelah itu baru kita pun ikut bicara. Jadi kita memberikan kesempatan kepada dia, setelah itu baru kita juga berbicara. Sampai sini paham, adik Lidiana? Paham, Ibu. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari saat ini. Baik. Saya bisa simpulkan sedikit materi yang telah Ibu paparkan tadi dan kami dengar bersama. Jadi kesimpulannya di sini bahwa menghargai orang itu sangatlah penting. Karena apa? Ketika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain, maka kita pun akan dihargai. Jadi kesimpulannya itu hanya saling menghargai. Ketika ingin dihargai, hargailah orang terlebih dahulu. Jadi begitu saja menurut saya kembalikan Ibu. Ya, terima kasih banyak adik Alberta Dura yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ibu berterima kasih banyak kepada teman-teman yang lain juga karena sudah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan bimbingan klasikal ini. Doa Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ayo Ibu. Silakan adik-adik. Baik, Ibu dan teman-teman semua, karena kita telah mengawalinya dengan doa, maka alangkah baiknya kita mengakhirinya pula dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sekali lagi ya untuk adik Alberta dan adik-adik yang lain. Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu ingatkan sekali lagi untuk adik-adik semua agar tetap menjaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, hindari tempat-tempat keramaian, dan yang utama menggunakan masker. Ya, kalau begitu selamat pagi, sampai berjumpa untuk kalian semua. Selamat pagi juga Ibu.